Dan ada Marcelino Ferdinand, ini cedera juga dia nih. Di klubnya di Liga Belgia dia mengalami cedera. Udah lama nggak main ya. Dicadangin mulu di klubnya karena cedera. Saking banyaknya pemain kunci kita yang cedera, ini sampai dinyinyirin sama media Vietnam, guys. Ini media Vietnam ini kesenangan nih dengerin kabar. Hey ho, Oscarian, welcome back di Bola Oscaria. Di konten kali ini kita akan membahas persiapan timnas senior Indonesia yang akan menjalani itu menjelang kualifikasi Piala Dunia melawan Irak, guys ya, di Basra. Kita akan tandang ke Irak di Stadion Basra ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan konten kali ini, kita sambil ngerokok dulu ya, biar santuy. Channel bola ini gak apa-apa ya. Ya, jadi sedikit lagi kita akan menghadapi Irak ya di putaran kedua, di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya kita di putaran pertama kita menang melawan Brunei ya dengan agregat skor 12-0 guys. Mantep juga ya. Di Indonesia 6-0, di Brunei di Sultan Hasanah Bolkiah itu 6-0. Jadi agregat 12-0 ya. Dan di grup F ini kita tergabung bersama dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Ini yang paling kuat nih Irak ya. Tadinya yang paling kuat ya ada dua, Irak dan Vietnam. Tapi sekarang kan Vietnam lagi turun ya. Jadi sekarang yang paling kuat itu adalah Irak ya. Sisanya Vietnam sama Filipina kita sering ketemu juga lah di Piala AFF karena ini tim Asia Tenggara juga ya. Dan kita akan bertandang ke Stadion Basra di Irak ya pada tanggal 16 November ya. Dikit lagi nih ya. Dan dikabarkan beberapa pemain kunci kita, khususnya itu pemain abort itu cedera guys. Ini sangat disayangkan sekali ya. Itu ada Sandy Walsh ya, ini sayang banget ya Sandy Walsh cedera ya. Terakhir dia bermain di klub dia ya, di Belgia itu mengalami cedera ya. Dan digantikan sama pelatihnya di sana ya. Sayang banget nih Sandy Walsh, padahal lagi bagus-bagus ya. Pas lawan Brunei juga kan STY Sintayong coach kita itu melakukan eksperimen ya. Dia dijadikan gelandang dari back ya. Dan hasilnya juga sangat positif ya, sangat bagus ya eksperimen Sintayong. Kita akan menantikan nih eksperimen Sintayong ini efektif gak ketemu dengan tim yang levelnya itu di atas kita atau selevel dengan kita, Vietnam dan Filipina ya. Kalau Brunei kan levelnya di bawah ya, mungkin kita masih 50-50 lah ya, efektif ataupun nggak efektif si Sandy Walsh ini dijadiin gelandang. Tapi giran mau kita evaluasi, mau kita lihat nih ya eksperimen Sintayong, dia malah cedera nih Sandy Walsh nih. Sayang banget, padahal ya lagi bagus-bagusnya juga Sandy Walsh. Terus ada pemain abort yang kedua, Ivan Jenner ya, ini juga cedera, sayang banget juga Ivan Jenner, padahal gelandang bagus ya, tajam juga tuh Ivan Jenner ya. Passing-passingnya juga bagus ya. Passing umpan long ball-nya juga bagus Ivan Jenner, tapi cedera. Dan ada Marcelino Ferdinand, ini cedera juga dia nih. Di klubnya di Liga Belgia dia mengalami cedera, udah lama nggak main ya. Dicadangin mulu di klubnya karena cedera. Terus ada Egy juga kabarnya cedera ya. Dan ada Elkan Bagot, katanya cedera juga nih, tapi terakhir dia udah sembuh tuh. Bahkan dia tuh membela klubnya tuh di Ipswich Town di Inggris ya, dan mengalahkan Fulham. Khusus Elkan Bagot yang sembuh ini nanti kita akan bahas di konten berikutnya biar nggak kepanjangan ya. Karena konten ini bahas topiknya itu lebih ke Stefano Lillipali nih, pemain naturalisasi kita yang lagi gacor-gacor di Borneo FC. Jadi wajib dipanggil nih Stefano Lillipali nih ya. Dan berikutnya yang cedera itu ada Jakob Sayuri nih guys ya. Ini dikabarkan juga dia cedera juga ya. Sayang banget, padahal Jakob juga lagi gacor-gacor ya kan juga, tapi lagi cedera juga nih dia nih. Aduh, badai cedera nih di timnas kita nih. Dan saking banyaknya pemain kunci kita yang cedera, ini sampai dinyinyirin sama media Vietnam guys. Ini media Vietnam ini kesenangan nih dengerin kabar kalau pemain abort kita pada cedera guys ya. Itu media Vietnamnya bernama The Tao 247 nih ya. Ini media Vietnam ini selalu nyinyir nih, dia selalu memantau perkembangan timnas kita, selalu menyoroti perkembangan timnas kita. Bahkan ketika pemain kita banyak cedera, dia kesenangan gitu kan. Dan bahkan lebih senang lagi denger kabar kalau pelatihnya itu Felipe Toussaint juga senang tuh kalau
gelandang kunci mereka, gelandang kunci pemain Vietnam ini, Nguyen Hoàng Duc itu sembuh dari cederanya. Ini pemain berbahaya nih, Nguyen Van Duc nih ya. Dia ini sembuh dari cederanya, patut diwaspadai nih pemain Vietnam ini nih. Dan khusus untuk Pano ini wajib dipanggil nih sama Sintayong nih, sama Coach Sintayong nih ya. Karena lagi gacor-gacor ya Pano ini ya di klub Borneo FC ya. Sayang banget gak dipanggil sama Coach Sintayong. Lawan Brunei juga nggak dipanggil tuh 2 kali tuh. Kenapa ya? Ada masalah apa ya? Terakhir kan ada sedikit drama ya. Ya drama-drama kecil lah. Stefano Lillipali pas lawan siapa itu? Lawan Burundi kalau nggak salah ya. Dia nggak dipanggil, malah yang dipanggil itu Egy. Saking keselnya itu Stefano Lillipali lagi gacor-gacornya, dia update tuh story tuh. Story itu kayak apa ya? Kayak komen dia itu kayak apa? Ekspresiin hatinya dia komen lucu katanya. Ya lucu, Egy lagi mainnya itu lagi turun di liga, tapi Stefano lagi gacor-gacornya nggak dipanggil, malah Egy yang dipanggil ya. Tapi akhirnya dari drama kecil itu si Pano ini dipanggil kembali sama Coach STY ya, karena Egy juga lagi cedera. Tapi walaupun Egy cedera, pas dia digantikan sama Pano, si Egy malah main tuh ya sama klubnya tuh. Ini nggak usah dibahas ya, drama-drama gitu kita nggak usah bahas. Dan padahal nih si Pano nih ya, itu berhasil membawa Borneo FC itu juara paruh musim guys ya. Dan mencetak hat-trick itu lawan klubnya Egy juga tuh, dia cetak hat-trick tuh. Dan dinobatkan menjadi pemain terbaik di Liga BRI September guys. Mantep juga. Udah cetak hat-trick, bawa klubnya Borneo FC menjadi juara paruh musim, dapat penghargaan pemain terbaik di September guys. Dan bahkan Pano ini selain menjadi pemain terbaik di bulan September, sebelumnya juga di bulan Agustus sama Juli dia dapat penghargaan juga tuh sebagai pemain terbaik. Jadi udah berturut-turut guys. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat Coach Sintayong untuk meragukan kualitas Stefano Lillipali ini ya. Sayang banget, padahal ya bagus juga sih Stefano Lillipali. Awal mula dia itu kan di naturalisasi emang skillnya itu bagus ya. Dia itu kayak angkatannya sama Irfan Bahdim dulu tuh. Dan bagus emang kualitas Stefano Lillipali pas di naturalisasi ya. Pas dilatih sama Alfred Riedel juga dia dipanggil terus. Terakhir sama Simon McManamy juga ya dipanggil terus dia, dan membuktikan bahwa skillnya itu bagus. Tapi ya karena pelatih Simon ini nggak berhasil ya. Malah pelatih Simon ini membuat peringkat FIFA kita anjlok banget tuh guys ya. Dan ketika STY ini hadir, Coach Sintayong ya naik lagi peringkat FIFA kita. Jadi ya harus dipanggil ya untuk melawan Irak ini Stefano Lillipali untuk menjadi mesin gol timnas kita guys. Karena banyak banget nih pemain abor kita yang cedera ya, terutama pada pemain mudanya tuh kayak Marcelino, Ivan Jenner ya. Untung nih Elkan Balgot udah sembuh nih. Dan di konten berikutnya kita akan bahas Elkan Balgot yang udah sembuh nih dari cedera. Bahkan dia bermain bagus sama klubnya di Inggris guys, Ipswich Town ya. Nantikan aja konten berikutnya guys. Oke sekalian, untuk di konten kali ini sampai sini aja pembahasannya. Sampai jumpa di konten berikutnya.